Selamat pagi semuanya, selamat datang di ruang kuliah online kita. Ini merupakan pertemuan ke-7 untuk pengantar ekonomi makro. Baik, sebelum saya lanjut ke apa namanya, pembahasan terkait dengan perekonomian terbuka, mungkin baiknya kita eee, menjawab sedikit, atau memberikan jawaban terkait dengan latihan 2 yang telah kita, kerjakan sama-sama di sesi ketiga di perekonomian 3 sektor atau perekonomian tertutup. Nah ini, jawaban dari soal latihan yang teman-teman sudah kerjakan. Jadi, kita bahas sama-sama saja. Jadi kalau pertanyaan adalah, ini diketahui consumption-nya berapa, kemudian investasinya, government, tax, kemudian TR-nya berapa, ditanya keseimbangan 3 sektor berapa. Yang mungkin pertama teman-teman harus ketahui bahwa kalau kita bicara tentang perekonomian 3 sektor, maka, kalau kita bicara keseimbangannya, kita rumusnya adalah untuk, pengeluaran berarti Y sama dengan C plus I plus G. Nah, kalau kita bicara tentang injeksi dan kebocoran, maka kita akan mendapatkan yaitu rumusnya adalah S ditambah dengan TX, kemudian sama dengan I plus G. Nah, ini rumusnya. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa, YD, nah ini harus diingat-ingat nih, YD untuk 3 sektor itu kemudian fungsinya adalah Y min TX ditambah dengan TR. TX itu pajak, TR itu adalah transfer. Ini harus kita harus, pahami secara bersama. Maka kemudian kalau kita masukkan ini rumusnya, maka kemudian kita akan memperoleh Y min TX-nya berapa? TX-nya ini 50 ditambah dengan 0,1 Y, transfernya berapa? Plus 50. Maka kemudian kalau kita keluarkan tanda kurangnya berarti Y minus 50 minus 0,1 Y ditambah 50. Maka kemudian ini kita bisa coret, karena ada plusnya minus, kemudian Y min 0,1 Y, karena ini ada depan ada 1, maka kemudian 1 dikurangi dengan 0,1, maka hasilnya 0,9 Y. Berarti YD sama dengan 0,9 Y. Sip. Nah, kalau kita sekarang masukkan ke fungsi, pengeluaran, mencari keseimbangan di pengeluaran, maka kita masukkan aja, berarti Y sama dengan C-nya berapa masukkan, masukkan aja 100 ditambah dengan 0,8 YD, ditambah investasinya berapa, 100 ditambah dengan government-nya adalah 250. Oke. Masukkan fungsi YD, ini ada kita sudah YD-nya sudah dapatkan berarti 100 ditambah dengan 0,8 dikalikan dengan 0,9 Y ditambah 100 ditambah dengan 250. Jadi kemudian kita masukkan kalikan aja ke dalam berarti 100 ditambah dengan 0,8 kali 0,9 itu adalah 0,72 Y ditambah dengan 100 ditambah dengan 250. Sudah, kemudian teman-teman masukkan aja, yang, ada simbolnya disatukan, yang kemudian tidak ada simbolnya dijadikan satu. Kemudian kalau saya buat ke bawah saja, ini di bawah saja. Berarti karena ada ini, berarti Y minus 0,72 Y itu sama dengan 100 ditambah dengan 100 ditambah dengan 250. Berarti ini 1 dikurangi 0,72 berarti 0,28 Y sama dengan 450. Kalau teman-teman bagikan berarti, Y itu sama dengan 450 dibagi dengan 0,28, maka hasilnya itu sebesar 1.607. Kurang lebih demikian. Nah, coba kita buktikan dengan S plus TX. Sekali lagi, kalau teman-teman lihat di fungsi konsumsi atau fungsi saving, itu sudah ada variabel TX. Sehingga yang di sini S plus TX itu kemudian kita ambil fungsi konsumsinya. Fungsi konsumsinya itu adalah, ingat, adalah 100 ini fungsi konsumsi,
100 min 0,8 YD. YD-nya kita ganti dengan ini, karena di sini ada teksnya. Kemudian berarti 100 ditambah dengan 0,8. YD-nya berapa? YD-nya 0,9 Y. Maka kemudian C-nya itu adalah 100 ditambah dengan 0,72 Y. Nah, ini fungsi konsumsinya. Berarti saving-nya itu adalah minus 100 toh, ditambah dengan 0, kalau teman-teman kemarin kan MPC itu, sekali lagi saya ingatkan aja, kalau di sini aja ya, note-nya. Note, MPC ditambah dengan MPS itu sama dengan 100. Berarti kalau MPS itu sama dengan, sorry, ini bukan 100, ini 1. Berarti 1 min MPC. Berarti kalau kita tahu di sini berarti 1 min 0,72 berarti 0,28 Y. Inilah fungsi S, tapi di dalam fungsi S ini kemudian sudah ada fungsi TX-nya karena kita ambil dari C-nya. Sehingga tinggal masukkan aja berarti S ini sama dengan S plus TX karena sudah terangkum di dalamnya. Tinggal masukkan aja. Oh, karena ini sudah fungsi S sama dengan S plus TX, berarti tinggal masukkan aja 100 ditambah 0,28 Y sama dengan I-nya berapa? 100 tambah dengan 250. Berarti 0,28 Y, ini yang sebelah sana berarti 100 ditambah dengan 100 ditambah dengan 250. Berarti Y 0,8 Y sama dengan 450. Y sama dengan 450 dibagi dengan 0,28. Hasilnya itu kemudian 107. Jadi kemudian sama. Sip. Oke, berikutnya. Bagaimana kalau investasi naik sebesar 50, maka Y-nya dengan berapa? Tinggal naikkan aja. Kalau mau teman-teman menggunakan fungsi yang mana. Berarti sekarang investasi kita jadi 150. Yang paling gampang kita coba gunakan, kalau saya biasanya gunakan adalah S plus TX sama dengan I plus G. Kita tahu bahwa S-nya tadi sebelumnya itu adalah ini, S plus TX, berarti kita ambil fungsi ini, berarti minus 100 ditambah dengan 0,28 Y. Sama dengan I-nya naik jadi 100, jadi naik tambah 50, naik 50 berarti ini menjadi 150. Masukkan aja, berarti 150, nah 150 ditambah dengan 250. Oke, berarti 0,28 Y itu sama dengan 100 ditambah dengan 150 ditambah dengan 250. Berarti 0,28 Y, ini tambahkan aja, ini kemudian 400, berarti sama dengan 500. Berarti Y sama dengan 500 dibagi dengan 0,28. Nah, kemudian hasilnya berapa? Tinggal teman-teman lihat saja. Sebentar, saya coba cek ada kalkulator nggak ya. Oke, ada. Oke, dimasukkan aja. 500 dibagi dengan 0,28. Hasilnya sebesar, oke, 1785. Kurang lebih 1785. Ups, sorry. Hilang. Kepencet. Berarti tadi saya ulangi. Sorry, S sama plus TX sama dengan I plus G tadi. Ini adalah min 100 tambah dengan kita 0,28 Y sama dengan 150 ditambah dengan 250. Berarti 0,28 Y itu sama dengan 100 ditambah dengan 150 tambah 250.
Berarti 0,28. Y itu sama dengan 500. Berarti Y sama dengan 500 dibagi 0,28. Hasilnya kurang lebih tadi itu adalah 1785. 1785. Semoga di belakang. Oke, di sebelahnya tadi 1067. Kalau sebelumnya itu kemudian kita memperoleh Y sama dengan 1607. Ini Y1, kemudian kita Y2-nya kita dapat setelah investasinya naik sebesar 50, maka kita dapat 1785. Sehingga kita tahu bahwa dengan investasi yang naik, maka terjadi kenaikan multiplier. Yaitu ini kita tinggal kurangkan, yaitu 1785. Teman-teman lihat. Ini 1785, kemudian kita kurangkan dengan 1607. Nah, kita akan mendapat 178. Berarti ini adalah multipliernya sebesar 178. Kita cuma menaikkan investasi tadi sebesar 50, tapi kemudian Y kita itu, delta Y-nya kita itu naik sebesar 178. Nah, ini kemudian kita katakan bahwa kita investasikan 50, tapi kita peroleh bisa mendapat 178. Itu disebut dengan multiplier effect. Nah, ini kira-kira yang saya bisa jelaskan terkait dengan latihan nomor 2 kita. Baik, berikutnya adalah kita akan membahas pada sesi kali ini, itu adalah perhitungan pendapatan nasional. Kita akan membahas terkait dengan 4 sektor atau perekonomian terbuka. Nah, sama dengan perekonomian tertutup, baik tertutup maupun tertutup sederhana, kita lihat bahwa peran rumah tangga, peran perusahaan, peran pemerintah, kemudian sama. Nah, sekarang kita tambahkan namanya sektor luar negeri. Kemarin ada beberapa teman yang kemudian menanyakan, kenapa sektor luar negeri belum dimasukkan. Karena memang benar bahwa di perekonomian tertutup, sederhana maupun tertutup, itu kemudian kita belum masukkan faktor luar negeri. Nah, saat ini kita coba masukkan faktor luar negeri. Fungsinya adalah melakukan transaksi perdagangan luar negeri. Kenapa? Karena ada terjadi surplus di dalam negeri dan kemudian ada defisit dalam negeri juga, barang dan jasa tidak bisa kemudian diserap atau kemudian diproduksi oleh internal dalam negeri, sehingga perlu sektor luar negeri untuk membuatnya menjadi balance. Baik, ini kalau kita teman-teman lihat, ini sama saja yang dengan aliran kemarin, ini cuma menambahkan ada namanya aliran sektor luar negeri, karena kita lihat di situ ada ekspor dan impor. Ini ada ekspor dan impor, kemudian ada penerimaan devisa, ada pembayaran devisa. Sekali lagi, kalau ekspor itu keluar dari negeri, jadi kalau teman-teman, ini adalah contohnya, ini adalah Indonesia, kemudian inilah contohnya adalah Malaysia. Maka kalau yang keluar ini ke Malaysia, ada barang atau jasa, nah ini yang disebut dengan ekspor. Tapi kemudian kalau yang masuk ke Indonesia, itu baik barang dan jasa, nah ini disebut dengan impor. Sip. Nah, Indonesia kemudian kalau menjual barangnya ke luar negeri, maka kemudian akan menerima namanya penerimaan devisa. Tapi kalau Indonesia kemudian membeli barang dari luar negeri yang kemudian masuk ke Indonesia dalam bentuk impor, kemudian disebut dengan pembayaran devisa. Jadi penerimaan devisa dan pembayaran devisa. Balance antar ekspor dan impor kita bisa net ekspor. Atau kita bisa NX. Simbolnya biasanya NX. Ini adalah ekspor dikurangi dengan impor atau net ekspor. Kalau teman-teman di pertemuan pertama atau kedua itu saya membahas terkait dengan indikator ekonomi makro, trade balance-nya itu kemudian TB-nya atau trade balance itu adalah dilihat dari ekspor dikurangi dengan impor. Nah, bagaimana dalam bentuk grafis? Sama dengan perekonomian dua sektor, tiga sektor, kita cuma menambahkan aja. Jadi kalau dulu di perekonomian dua sektor kita hanya mengenal adanya I,
kemudian kita tambahkan dengan 3 sektor, kita tambahkan government. Nah, di perekonomian 4 sektor, kemudian kita tambahkan ekspor dikurangi dengan impor. Jadi sudah I plus G plus X minus M. Ini X itu adalah ekspor, dan I itu adalah impor. Oke, sama. Kalau pada perekonomian sebelumnya kita cuma hanya kenal ini, tertutup sederhana, kita cuma kenal C plus I, kemudian tertutup, kita tambah ke government, C plus I plus G. Nah, karena sekarang lebih kompleks, maka kemudian kita kenal namanya C plus I plus G plus ekspor impor. Nah, ini yang kemudian modelingnya demikian dalam bentuk grafis. Nah, ini kemudian kira-kira yang harus teman-teman pahami terkait dengan equation atau notasi dalam perekonomian 4 sektor. Jadi kita sekarang full model, kita tahu bahwa kalau kita perekonomian 4 sektor itu kita tahu adalah konsumsi, ditambah investasi, ditambah government spending atau pengeluaran pemerintah, kemudian ditambah dengan ekspor dikurangi impor. Atau biasanya seperti yang tadi saya sebutkan, X kurang M, biasanya orang simbol dengan NX. Net export. Nah, ini kalau kita bicara tentang pengeluaran. Ini keseimbangan pada sisi pengeluaran. Kalau ini injeksi, injeksi sama dengan bocoran. Nah, kalau kita bisa tentang keseimbangan bicara tentang injeksi dan bocoran, maka kita tahu bahwa S ditambah T, biasanya kita sebutin adalah TX, tax, S tambah TX ditambah impor, sama dengan I plus G plus ekspor. Ini rumusnya ini. Nah, biasanya kemudian alternatif pajak itu ada dua. Pajak lumsum atau pajak yang tetap, kita TX-nya ini kemudian sama dengan T0 atau fix, dan pajak proporsional, yaitu pajak terhadap pendapatan. Seperti teman-teman sudah belajar sebelumnya, di mana kalau teman-teman lihat di model ini, nah ini disebut dengan pajak proporsional, karena ada proporsional terhadap income yang diperoleh. Itu yang disebut dengan pajak proporsional. Dan kemudian ada alternatif impor juga, ada impor eksogen, jadi kemudian fix, tetap, dan impor endogen, atau ada efek yang mempengaruhi impor, terutama pendapatan. Jadi M0 ditambah MY. Ini kira-kira notasi tambahan daripada perekonomian 4 sektor. Baik, kita coba sekarang masukkan latihan. Ingat, kalau kita bicara tentang ini latihannya adalah pajak lumsum, berarti fix, pajaknya fix. Impor juga pajaknya eksogen, maka ini juga fix. Maka kemudian kita lihat, ini teman-teman lihat pajak lumsumnya ini. Teman perhatikan ini fix 250, tidak ada variabel apa namanya mempengaruhinya. Eksogennya juga kita lihat M0 dan X0-nya kemudian sama. Fix. Maka yang kalau modal sederhana ini, maka kemudian pendekatan pengeluaran kita masukkan aja, sama rumusnya, sekali lagi ini mungkin sudah masuk dalam penilaiannya, kemudian masukkan aja, Y sama dengan C plus I plus G plus NX, atau X kurangi dengan M. Ini kita masukkan di sini aja, mungkin teman-teman akan lebih paham kalau saya masukkan di sini. Y sama dengan C plus I plus G plus ekspor kurangi dengan impor. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke C, kita harus mencari dulu YD. Ingat, YD itu sebenarnya Y min TX ditambah dengan TR transfer. Masukkan aja, Y min TX-nya berapa? 250 ditambah dengan TR-nya 50. Berarti YD itu semuanya Y minus 200. Jadi kan TX kurangi TR kan? Ini TX-nya minus, kemudian TR-nya positif. Jadi Y 200. Oke, kita sudah tahu dapat YD, masukkan C consumption-nya, berarti 100 ditambah dengan 0,8 YD, ditambah dengan investasinya 100, tambah government-nya 250, sorry, oke. Ditambah X-nya berapa? 300,
dikurangi dengan impornya 200. Tinggal masukkan, Y-nya kita ganti 100 ditambah dengan 0,8, sorry. 0,8 dikalikan YD-nya, masukkan Y min 200, ya kan? Kemudian ditambah dengan 100 ditambah dengan 250 ditambah 300 kurangi 200. Nah, kemudian ini kalau teman-teman lihat di sini, samakan 0,8 dikurangi dengan 200 ditambah 40. Kalau tadi disatukan, sekarang dipisahkan ini, jadi 0,8 kali 250 dapat 200. Ini kalikan ke sini saja, ini dapatnya 200. 0,8 dikalikan 50 dapatnya 40. Ini hasilnya ke bawah sini. Jadi ini 240, kemudian dan seterusnya, dapatkan 390. Kumpulkan aja yang 100, 200, 400, 100, 250, 300, 200 dikumpulin jadi satu, di total jadi 390. Karena ini ada unsur Y-nya, pindahkan ke sebelah kanan jadi negatif, jadi 1 dikurangi 0,8 dengan 0,2. Nah, jadi hasilnya adalah 390 dibagi 0,2, hasilnya adalah 1950. Nah, bagaimana kalau pendekatan injeksi dan kebocoran? Sama yang tadi yang teman-teman lakukan. Sekali lagi, karena unsur rumusnya itu adalah ini, S ditambah dengan TX ditambah dengan ekspor, ini I plus G plus ekspor, ya kan? Maka kemudian kita tahu bahwa ini sama dengan fungsi konsumsi tadi. Konsumsi yang kemudian kita derivasi mendapatkan sebesar ini. Jadi C sama dengan 0,8 YD, ya kan? Kemudian masukkan aja 100, ini bukan 0,8, ini harus ada tambahan. Ini salah ya, teman-teman, ini salah, ini 100 harusnya ditambah dengan 0,8 YD. Ini salah. 100,8 YD, 0,8 YD masukkan aja. Jadi kemudian kita tahu bahwa C itu adalah minus 60 tambah 0,8 Y. Karena S itu adalah fungsi kebalikannya adalah berarti 60 ditambah dengan 0,2 Y. Kemudian teman-teman bisa peroleh fungsi S TX-nya ini, masukkan aja. Berarti 60 ditambah dengan 0,2 Y, ditambah M-nya itu adalah 200, ditambah I-nya adalah 100, tambah 250, tambah 300. Pindahkan ke sebelah kanan, dan pindahkan sebelah kiri, nah, kemudian teman-teman akan peroleh 0,2 Y, pindahkan ke sebelah kanan semua, itu adalah 100, ditambah 250, tambah 300, karena ini pindah ke sebelah kiri jadi minus 60, ini pindah ke sebelah kiri jadi minus 200. Hasilnya adalah 390. Ini 0,2 Y, berarti Y sama dengan 390 dibagi 0,2, hasilnya adalah 1950. Mungkin teman-teman agak confused sedikit atau agak bingung sedikit di derivasi ini. Nah, ini sebenarnya sama saja seperti yang tadi di latihan 2, bahwa kemudian fungsi S plus TX itu sama dengan fungsi S, karena tadi fungsi konsumsi sudah termasuk dalam TX dan TR, maka fungsi ini merupakan fungsi bocoran S plus T. Sama, jadi kemudian fungsi S-nya ini itu sama dengan fungsi S plus T. Terus kemudian teman-teman kalau nanya, Pak, ini kenapa 0,8 ini menjadi 0,2? Sekali lagi, kita sudah bahas di awal sekali bahwa sama seperti yang tadi saya katakan bahwa MPC ditambah dengan MPS itu sama dengan 1. Kita tahu bahwa di fungsi konsumsi ini adalah MPC-nya, berarti kan MPS itu sama dengan 1 min MPC. Berarti 1 dikurangi 0,8 itu sama dengan 0,2. Berarti MPS-nya sama dengan 0,2. Ini adalah MPS. Oke,
Ini kalau tanda ini kebalikan aja, kalau di sini negatif berarti sini positif, kalau di sini positif berarti sini negatif. Itu cuma konstanta, melihat konstantanya. Oke, saya rasa ini sudah clear. Kemudian ini kalau kita menggunakan proporsional, jadi kita lihat ini, kalau teman-teman lihat pajaknya adalah proporsional, lihat ini fungsi pajaknya sekarang berubah. Jadi TX 50 tambah 0,1 Y. Ini juga impornya juga endogen, lihat impornya 100 min 0,1 Y. Jadi kemudian berubah. Jadi impor endogen, kemudian pajaknya proporsional. Kalau kita masukkan, teman-teman masukkan aja ke fungsi rumus. Pokoknya kembali aja teman-teman. Kalau kita bicara tentang pengeluaran, ingat aja rumusnya. Y sama dengan C plus I plus G plus ekspor dikurangi dengan impor. Ini rumusnya. Ini harus dihafal. Kalau kita bicara tentang injeksi dan bocoran, maka kita tahu bahwa S plus TX, kemudian plus import, ini plus import sama dengan I plus G plus ekspor. Udah ini dihafal aja. Dua rumus ini kemudian untuk dimasukkan aja. Sip, masukkan rumusnya. Teman-teman masukkan rumusnya saja sesuai dengan fungsi yang ada. Sangat sederhana ini. C-nya tadi 0,8 Y, 0,8 YD, kemudian YD kita tahu bahwa TX. Jadi kalau teman-teman ingat sekali lagi harus ingat lagi, Y min TX ditambah dengan TR. Masukkan semuanya rumusnya ke dalam, maka kan ini kita akan memperoleh ini. Ini adalah yang ini. Ya kan? Masukkan lagi, kemudian kita tahu bahwa impornya kita adalah fungsi proporsional tadi. Pak, bukannya tadi itu adalah 100 ditambah dengan 0,1 Y impornya ya. Ini kan kalau teman-teman lihat ini kan, kok bisa jadi negatif, Pak? Iya, negatif karena kemudian tadi rumusnya tadi kita itu adalah, ingat rumusnya itu min M. Jadi kalau teman-teman min M, ya masukkan aja, karena ini pakai min dikalikan dengan ini, maka min kali 100 ya min 100, min kali 0,1 ya min 0,1 Y. Maka kenapa berubah menjadi 0,1? Nih. Sip. Pokoknya masukkan aja, pindahkan ke ruas kiri yang bagian Y, pindahkan ke ruas kanan yang tidak memiliki bagian Y, maka teman-teman akan dapatkan nilai sebesar ini. Ini 750. Ini kurang apa namanya? Kurang 0. 750. Maka kemudian dapatkan 1974. Fungsi yang sama tadi seperti yang kita buat tadi, proporsional dan endogen, masukkan aja ke sini. Fungsi S, ya kan? Ini selalu diingat. Ini sekali lagi sing salah nih. Ini harusnya 100 ditambah dengan 0,8 YD. Ingat aja fungsinya YD itu adalah Y minus TX ditambah TR. Ini. Oke, ini adalah rumusnya ini. Ya kan? Kemudian masukkan, kalikan aja masuk ke dalam, 0,8 kali Y dapat 0,8 Y, 0,8 kali minus 50 dapatkan minus 40, 0,8 kalikan 0,1 dapatkan 0,08 Y, kemudian 0,8 kali tambah 50 berarti tambah 40. Sudah selesai, dapatkanlah 100 ditambah dengan 0,72 Y. Sekali lagi, kalau kita mencari saving, maka kemudian ini karena ini positif, maka dia menjadi min 100. Kemudian ini MPC, maka MPS-nya adalah 0,28. Karena sekali lagi, bahwa MPC ditambah dengan MPS itu sama dengan 1, sehingga MPS itu sama dengan 1 dikurangi dengan MPC. Selalu diingat bahwa MPS itu sama dengan 1 min MPC. Masukkan ke persamaannya S plus T. T ditambah dengan M, kemudian I plus G plus X,
kemudian pindahkan ke ruas kiri yang ada hubungan dengan Y, pindahkan ke ruas kanan yang tidak ada hubungannya dengan Y, maka kemudian teman-teman akan mendapatkan nilai 0,38 Y dan 750 untuk sebelah kanan, ruas kanannya. Bagikan saja 750, kemudian dibagikan dengan 0,38, maka akan mendapatkan kurang lebih 1974. Oke, ini kalau kita bicara tentang injeksi dan bocoran. Kalau kita bicara tentang angka multiplier, maka kalau kita menggunakan sistem pajak lump sum, kira-kira model angka penggandanya demikian. Kalau kita bicara tentang pajak proporsional, demikian juga teman-teman bisa menguji salah satu daripada model ini, masukkan ke dalam fungsi saja, jadi kemudian teman-teman bisa mengujinya. Jadi masukkan, maksudnya kalau mau saya menguji itu adalah kayak gini. Jadi kemudian simbol-simbol bukan nilai ya. Berarti contohnya Y sama dengan C plus I plus G plus ekspor dikurangi dengan impor. Kita tahu bahwa pajak proporsional T0 TY, masukkan ke rumusnya berarti C sama dengan, kita tahu bahwa C itu adalah, C itu adalah C0 ditambah dengan A Y D, ya kan? Kita tahu bahwa YD itu adalah Y minus TX ditambah dengan TR, masukkan Y-nya berarti Y minus T0 minus TY minus tambah dengan TR. Substitusikan Y-nya ke sini, maka kita tahu bahwa C itu sama dengan C0 ditambah dengan A dikalikan masukkan fungsi ini. Dan seterusnya. Kemudian nanti kalau teman-teman bagi, kemudian akan mendapatkan setiap rumus yang ada di sini. Baik, itu yang saya bisa sampaikan pada pertemuan keempat ini. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan menggunakan voice recorder yang ada. Dan teman-teman perlu tahu bahwa ini merupakan pertemuan terakhir kita. Kuis yang teman-teman kumpulkan itu berasal daripada setiap pertanyaan yang teman-teman ajukan pada setiap sesi. Jadi kalau teman-teman tidak mengajukan sama sekali pertanyaan sepanjang sesi yang kita lalui selama 7 kali pertemuan, maka kemudian teman-teman akan mendapatkan nilai 0 pada sesi kuis kita, komponen kuis. Jadi kemudian kalau teman-teman hanya sekali bertanya, berarti 1 dibagi dengan 7. Itulah nilai kuis teman-teman. Tapi kalau kemudian aktif bertanya, maka teman-teman akan mendapatkan 7/7, berarti dapatkan 100 poin daripada kuis kita. Sesuai dengan kesepakatan awal kita. Tugas yang mengumpulkan kemudian akan dinilai, dan kemudian yang tidak mengumpulkan kemudian tidak akan dinilai, karena kemudian saya memberikan report pada setiap kali pertemuan. Kecuali kalau dua pertemuan terakhir ya, mohon maaf saya tidak memberikan reportnya, tapi kemudian saya punya recordernya untuk menilai hal-hal tersebut. Baik teman-teman, silakan bertanya kalau ada yang merasa bingung atau dengan model kita yang ada saat ini untuk perekonomian terbuka, memasukkan faktor luar negeri ke dalamnya. Baik, kalau demikian kuliah untuk sharing materi untuk sesi terakhir untuk sebelum UTS saya cukupkan. Selamat mengikuti perkuliahan ini. Jika ada, sekali lagi, kalau jika pertanyaan gunakan voice recorder. Jangan melalui Japri, tapi kemudian melalui grup WA kita. Baik, selamat pagi semuanya.